disampaikan pada saat pendaftaran. Nah, kan nanti jadi iya. Serang terima kasih. Tadi. Melihat rekonstruksi ini, nanti apa yang disiapkan oleh kuasa hukum untuk melakukan pembelaan kepada tersangka ini? Terima kasih. Jadi tadi adik mas-mas semuanya ya, yang dari rekan-rekan wartawan, dengan ada yang dari tim kami dari arah magang-magang ini, mengikuti mulai tahap pertama sampai 12 Excel, Adegan. Tadi kita sudah di. Jadi kalau pembelaannya kita sesuai dengan pasal ya kuat itu pasal 56 di 56 ayat 1 yang dimana bangsa Indonesia punya hak yang sama tentang keadilan.
kalau siapapun yang namanya di atas 5 tahun pasti harus ada namanya lawyer. Nah, negara nunjuk kami supaya negara tidak salah. Satu. Yang kedua tadi yang apa sama polisi semua tuh kok udah jadi diakui oleh yang namanya tersangka. Jadi tidak ketinggalan, semua dijelaskan, tidak berbelit. Bagusnya dia tersangkanya orangnya kooperatif, ngakui terus terang. Itu yang nanti kami dalam pembelaan juga nggak tahu. Nyidik itu mulai urutnya, mulai pertamanya di mana? Di pom bensin Kediri. Habis gitu, habis pom bensin Kediri dirayu-rayu, terus ini dengan bahasa rayuan ya, dia mau ngasih 2M, mau ngasih dengan HP yang bagus, paling bagus. Akhirnya dia ikut naik mobil, dia balik ke Jombang. Di daerah Tubuireng, di daerah Persawahan itu dicekik. Habis dicekik, dia mau buangnya, rencana buangnya ke Bojonegoro, lewat Lamongan. Tapi ke arah Lamongan bensinnya habis. Putar lagi ke Mojokerto itu. Dan nutut dari kuatirnya. Kalau lokasi eksekusinya di Jombang, untuk pengadilannya sendiri, kenapa nggak di Jombang juga? Ya, karena lokasi pembuangannya, Mas. Bukan lokasi pembuangannya, ada lokus terakhirnya kan ada di Mojokerto. Ya, jadi kami juga dari tim juga mengatakan ribet lisan kepada kepolisian, cepat cara penanganannya itu, tidak tertunda-tunda begitu. Pak, ini memang juragan bawah? Sebenarnya kalau juragan enggak ya, namanya orang nipu, dan kalau bahasanya nggak ditunggulkan, nggak ditinggikan kan orang nggak akan tertipu. Dia itu memangnya pernah ngesup-ngesup, nggak, itu hanya karyawan biasa, bukan juragan. Tapi untuk gaya tarik, dia sebenarnya ibunya kenalnya bukan karena man to man, enggak, tapi kenalnya lewat namanya media sosial. Makanya untuk semuanya adik-adik yang di rumah, kalau ada namanya kenal medsos itu yang menarik-narik, ada harapan, jangan, kalau bisa. Untuk kami semuanya harus jaga hal itu. Dan pekerjaannya apa sebenarnya? Kerjanya yang pernah memangnya untuk ngesup untuk ini, tapi dia sebagai karyawan biasa atau masih usaha kecil-kecilan, bukan bos. Nah, sebenarnya dia kan sudah dengan keluarganya kan sudah ini lepas asyik, tapi punya anak 2 jadi gitu. Artinya kalau pada saat melakukan pembunuhan itu dia nggak punya pekerjaan atau masih? Sudah punya kerjaan tapi sifatnya tipis-tipis, tidak yang sifatnya besar, enggak. Tapi dengan cara mungkin karena faktor ekonomi, karena di rumah juga mungkin kurang perhatian karena dengan keluarganya juga pisah, dengan adanya sudah. Pak, tadi yang tersangka motifnya apa, Pak? Kalau motifnya pertamanya ya apa ya? Kalau ngatur motif itu memangnya dia ingin menguasai daripada hartanya korban. Untuk apa, Pak? Ada kebutuhan yang mepet? Pertama ya salah satu untuk kebutuhan sehari-hari, karena ada 3. Saya katakan begini, ada 3 barang yang ini: gelang, kalung, HP, cincin dan mobil. Gitu. Motifnya. Kalau iming-iming 2 miliar itu disampaikan waktu pertama kenalan apa waktu di Waktu itu? awal kenalan, karena pertama dia itu ngomongnya kalau dia itu dari bidikan KPK. Nah, dengan bidikan KPK dia alasannya terlibat korupsi. Itu di mananya belum sampai ke sana dia berbuat ini. Artinya kan hubungan itu semakin dekat ketika korban tahu kalau pelaku itu orang kaya gitu. Orang kaya. Padahal kenalnya baru 3 bulan dan baru 3 kali ketemuan kalau nggak salah. Apa aja yang dijanjikan sama tersangka itu? Ya pertama ya janjikan tadi HP yang saya dengar, HP yang paling terakhir ya, sama ada uang 2 miliar karena gitu. Itu kabarnya untuk mau dibikin kos-kosan, mau bikin kos-kosan di Kediri. Itu kabar itu betul, tapi saya untuk detailnya saya nggak tahu, saya belum tanya sampai sejauh itu. Ya, jadi motif utama memangnya kalau dari ini ingin menguasai hartanya itu. Itu sekali nambahin. Kalau flexingnya itu memang gencar banget sih tersangka ini flexingnya. Kalau untuk flexingnya itu memang dari korbannya sendiri suka menggunakan harta-harta yang seperti mobil mewah, terus menggunakan perhiasan yang cukup banyak, menggunakan HP yang merek terbaru, yaitu yang membuat orang pelakunya ini jadi ingin menguasai hartanya itu. Kalau tersangka sendiri juga flexing? Rasanya saya kalau lihat medsosnya kan dia kalau kayak tariknya begitu. Alfa kayak bos. Kalau betul, jadi beneran Roy tadi jadi memangnya untuk hal kayak tarik ke orang lain dengan cara begitu. Kalau jaya tariknya seandainya tidak begitu mungkin nggak akan tertarik, karena orang ini orang yang korban ini ceritanya juga orang punya gitu loh. Mobilnya ada mobilnya biasa, ada pengakuan ini Pak, apa korban-korban yang lain gitu, cewek-cewek yang lain. Nggak ada. Kalau pengakuan nggak ada, kalau dalam satu perkara ini nggak ada. Nanti itu tugasnya polisi.
ya untuk pengembangannya. Pak, tadi kan pengen menguasai harta bendanya. Kenapa mobilnya ditinggal di Sragen? Karena dia mungkin sudah mulai kebingungan. Pertama kan dari buang di Mojokerto, dia bawa ke Sragen. Sragen kalau nggak salah waktu itu di gang-gang mana ada orang bakso, dia mau bakso pergi naik truk, nyetor truk sampai turun di mana itu bukan Demak tadi, tidak Purwodadi. Tadi naik bis terus berangkat ke Rio itu. Ketuanya terus ini kan isi bensin dari mobilnya sedikit. Jadi dia akhirnya ini menumpang kendaraan lain. Kalau ponsel itu dibuang di mana sih Pak? Ponsel korban sama pelaku. Korbannya kan nggak dibawa ya pas kabur. Ya dibuangnya ya waktu mungkin di Sragen itu. Ya. Berarti ditinggal di mobil. Atau dititipkan ke seseorang. Ya kita nggak ini, saya ini kalau nggak detail itu karena yang tahu di bawah dia adalah HP, yaitu HP, terus cincin pengakuannya, cincin, gelang, sama kalung, sama mobil itu. Ya, itu. Oke, gitu ya. Pelaku itu sendiri bawa uang nggak sih sebenarnya? Nggak tapi itu kita. Nggak tahu ya Pak. Karena itu kalau bawa uang kan kita nggak masuk dalam simulasi tisu isinya. Ya oke. Gitu. Nggak ada dari buatannya kita nggak tahu. Oke, gitu semuanya. Ada? Cukup ya? Oke.